Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi hari ini saya mencoba akan mengupas 5 soal ulangan yang telah saya berikan, tepatnya di KD 3.1 dengan judul Respon Internasional. Oke, di soal yang pertama saya memberikan soal mengapa Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, jawabannya di sini Belanda itu hanya akan mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Kenapa di tanggal 27 Desember 1949? Kalau kalian masih ingat pelajaran kelas 11 tentang diplomasi antara Indonesia dengan Belanda, di tanggal 27 Desember 1949 di sini terjadi yang namanya pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda, di mana Belanda itu mengakui kemerdekaan Republik Indonesia berbentuk RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, Belanda hanya akan mau mengakui di tanggal 27 Desember 1949. Terus yang menjadi pertanyaan, kenapa tidak mau di tanggal 17 Agustus 1945? Dikarenakan apabila Belanda itu mengakui di tanggal 17 Agustus 1945, maka Belanda itu menganggap perjuangan agresinya dari tahun 1945 sampai 1949 itu hanya dianggap ilegal. Sementara Belanda nggak mau kegiatan agresinya dari tahun 45 sampai 49 itu dianggap sebagai sebuah gerakan atau agresi yang ilegal. Makanya Belanda itu hanya akan mengakui kemerdekaan RI di tanggal 27 Desember 1949. Oke? Apa buktinya, Bu? Oke, buktinya Belanda itu ternyata mau mengakui kemerdekaan Republik Indonesia tepatnya saat HUT RI ke-60 yang berada di Jakarta. Saat itu Belanda mengirimkan tokoh perwakilan Belanda, yaitu seorang menteri Belanda yang bernama Bernard Bot. Oke, Bernard Bot. Nah, itu diwakililah Bernard Bot untuk datang ke Istana Negara yang ada di Jakarta untuk merayakan HUT RI ke-60. Apakah cuma itu saja? Tidak. Untuk perayaan HUT RI yang kedua di HUT RI ke-63, di sini Belanda juga datang untuk menghadiri perayaan HUT RI yang tepatnya berada di Kantor Berita Republik Indonesia yang ada di Wisma Duta Den Haag. Di sini tokoh dari Belanda ada Jan Pieter Balkenende. Oke, Jan Pieter Balkenende datang untuk menghadiri HUT RI yang ke-63. Jadi dua perayaan, satunya adalah Bernard Bot, satunya adalah Jan Pieter Balkenende, itu merupakan salah satu bentuk diplomasi pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari pihaknya Belanda. Walaupun sebenarnya Belanda itu bersikeras tidak mau mengakui kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 45. Dikarenakan itu tadi, di tahun-tahun 45 sampai 49 Belanda tidak mau kegiatan agresinya diakui sebagai gerakan yang sifatnya ilegal. Oke, itu pembahasan satu soal dari soal ulangan yang saya berikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Untuk soal yang kedua akan saya bahas setelah ini. Terima kasih. Oke, untuk soal yang kedua, soalnya kurang lebih seperti ini. Jadi, siapa negara pertama yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia? Bagaimana dengan Mesir yang diakui pula, yang disebut-sebut pula sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI? Dan apa kiprahnya Mesir ataupun Vatikan dalam mengakui kedaulatan Republik Indonesia? Saya akan kupas satu persatu dulu. Yang pertama adalah Mesir. Jadi Mesir
Mesir dibandingkan dengan Vatikan, Mesir itu adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia, karena Mesir mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Sedangkan Vatikan disebut-sebut sebagai negara Eropa pertama yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 1947. Nah, dari tanggalnya saja sudah kelihatan duluan mana. Oh, duluan Mesir. Jadi Mesir itu adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia di tanggal 22 Maret 1946 tadi. Kemudian, kenapa si Mesir itu mau mengakui kedaulatan Republik Indonesia? Karena yang pertama dari ikatan agama dulu. Mesir dengan Indonesia sama-sama sebagai negara Islam. Itu yang pertama. Kemudian memang hubungan yang baik, sudah ada hubungan yang baik antara Indonesia dengan Mesir. Hubungan diplomasi tentunya. Oke. Kemudian bagaimana kiprah Mesir dalam mengakui kedaulatan Republik Indonesia? Apa yang dilakukan Indonesia? Nah, di sini ternyata banyak sekali mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir. Mereka tergabung dalam sebuah organisasi pemuda Islam, namanya adalah Ikhwanul Muslimin, yang dipimpin oleh salah satu tokohnya, organisasi Islam terbesar yang ada di Mesir, yaitu ada Hasan al-Banna. Jadi Hasan al-Banna ini mendorong Ikhwanul Muslimin untuk melakukan berbagai tindakan agar Mesir itu mau mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Apa yang dilakukan? Salah satunya adalah menulis tentang kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana? Di surat kabar bisa, di pamflet bisa, ataupun di berita radio. Jadi di sini mahasiswa tadi menulis tentang upaya kemerdekaan dan perjuangan Republik Indonesia, karena ada suatu ikatan persaudaraan, ikatan keagamaan, kekeluargaan. Maka akhirnya perjuangan pemuda Indonesia yang ada di Mesir itu mendorong pemerintah Mesir akhirnya mau untuk mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Itu alasan Mesir, kenapa Mesir mau mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Nah, bagaimana dengan Vatikan? Nah, ternyata hubungan baik Vatikan dengan Indonesia itu tidak jauh eratnya dengan Indonesia dengan Mesir. Hubungan yang seperti apa? Padahal kita lihat Vatikan saja dari sisi agama sudah berbeda dengan Indonesia. Vatikan yang notabene adalah sebagai negara Katolik terbesar Belanda, kenapa mau memberikan kedaulatan, mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia? Dikarenakan di sini ada beberapa faktor. Salah satunya, Vatikan dengan Indonesia adalah negara yang anti ateisme. Jadi mereka memang negara yang anti, negara non beragama. Jadi mereka tidak mau disebut sebagai negara yang tidak beragama. Jadi mereka punya agama. Vatikan punya Katolik, Indonesia punya katakanlah Muslim, Islam, seperti itu. Mereka sama-sama anti ateis dan mendukung adanya perdamaian dunia serta memelihara kerukunan umat beragama. Nah, di sini Vatikan itu kiprahnya di Indonesia juga. Vatikan memelihara hubungan kerukunan umat beragama, khususnya agama Katolik yang ada di Indonesia, sehingga terjalin hubungan erat antara Vatikan dengan Indonesia. Maka karena adanya hubungan yang erat, persaudaraan, terus anti ateis tadi, maka akhirnya Vatikan sebagai negara Eropa pertama mau mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 6 Juli 1967. Nah, itu jawaban dan pembahasan saya untuk soal nomor 2 tentang siapa negara pertama yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan bagaimana kiprah Vatikan dalam mengakui kedaulatan Republik Indonesia.
Oke, mudah-mudahan soal nomor 2 ini juga bisa menjawab untuk soal nomor 5 yang saya berikan. Misal kurang jelas bisa japri saya. Saya lanjutkan untuk soal nomor 3 setelah ini. Menjawab soal nomor 3 dari soal ulangan saya dengan soalnya kurang lebih seperti ini. Mengapa Australia mau mendukung kedaulatan Republik Indonesia? Oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya akan menerangkan dulu awal mula kenapa Australia itu berpihak kepada Indonesia. Oke, hal ini akan kita pelajari materi kelas 11 yaitu tentang usaha diplomasi Indonesia dengan Belanda, di mana di sini di dalam usaha diplomasi muncul yang namanya KTN, Komisi Tiga Negara. Oke, Komisi Tiga Negara di sini anggotanya ada 3. Saya punya jembatan keledainya. Jembatan keledainya Asabel. Ingat Asabel. Asnya siapa? Amerika Serikat. A-nya itu ada Australia, Bel-nya itu ada Belgia. Jadi kalau nanti ada pertanyaan di dalam senam PTN, SBMPTN, UTBK dan lain sebagainya ulangan harian, sebutkan 3 negara yang tergabung dalam KTN. Kalian ingat Asabel, Amerika Serikat, Australia dan Belgia. Amerika Serikat siapa? Dia adalah sebagai negara penengah konflik antara Indonesia dengan Belanda. Tokohnya siapa? Tokohnya adalah Frank Graham. Kemudian ada Australia. Australia di sini mewakili Indonesia. Siapa tokohnya? Tokohnya adalah Richard Kirby. Kemudian Bel itu siapa? Bel itu adalah Belgia. Belgia itu negara yang mewakili Belanda. Tokohnya adalah Paul van Zielen. Oke, 3 negara yang tergabung dalam KTN. Sudah, itu 3. Oke, dengan adanya KTN dan Australia itu mendukung Indonesia, jadi sebagai yang mendukung supaya Indonesia berdamai dengan Belanda itu Australia, maka terjalinlah hubungan yang baik antara Indonesia dan Belanda melalui KTN tadi. Nah, makanya ketika Indonesia merdeka di tahun 17 Agustus 1945, dan ketika Indonesia itu seakan berlomba-lomba mencari negara-negara yang mau mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Di sini akhirnya Australia turun tangannya karena tadi telah ada hubungan yang baik antara Indonesia dengan Australia dalam KTN itu. Jadi hubungan yang baiknya lewat KTN. Kemudian apa yang dilakukan Australia untuk mengakui kedaulatan RI? Yang pertama tadi membentuk yang namanya Perserikatan Buruh Indonesia di Australia. Jadi banyak sekali buruh-buruh dari Indonesia yang ada di Australia, bekerja di Australia, membentuk yang namanya Perserikatan Buruh. Lah, Perserikatan Buruh di sini melakukan yang namanya usaha atau tindakan supaya Australia, pemerintah Australia itu mau untuk melakukan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Dan bukan itu saja. Nah, di sini ternyata Australia itu juga melakukan beberapa tindakan supaya tadi pertanyaan di nomor 1, Belanda itu mau mengakui kedaulatan RI lewat apa? Australia di sini juga melakukan pemboikotan kapal-kapal Belanda yang berada di perairan Australia atau yang berlayar di perairan Australia. Diboikot oleh Australia. Apa itu boikot? Jadi boikot itu adalah penghentian paksa supaya kapal Belanda itu tidak melakukan operasi. Nah, operasi di sini itu tujuannya adalah untuk kegiatan politik, ekonomi, dan militer supaya Belanda itu secara ekonomi tertekan, sehingga mau tidak mau nanti Belanda akhirnya mau mengakui kedaulatan RI. Jadi intinya, kenapa Australia mau mengakui kedaulatan RI? Telah ada hubungan yang baik antara Indonesia dan Belanda sejak munculnya KTN, Komisi Tiga Negara yang diwakili oleh 3 tokoh tadi. Asabel, Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Oke, itu pembahasan soal saya nomor 3.
Pembahasan selanjutnya soal nomor 4, saya jeda sebentar. Oke, saya lanjutkan lagi. Saya mencoba untuk menjawab soal nomor 4 di dalam soal ulangan dengan pertanyaannya kurang lebih apa peran PPII dalam perjuangan diplomasi kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, PPII sendiri itu adalah perjuangan putra Indonesia yang ada di India yang berdiri di tahun 46, tepatnya 9 Juni 1946. Jadi PPII ini merupakan sekelompok mahasiswa Indonesia yang ada di India dan berusaha bagaimana agar India itu mau melakukan pengakuan kedaulatan terhadap Republik Indonesia. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan di sini adalah peran dari PPII di sini adalah menyiarkan, membuat buletin ataupun membuat brosur yang isinya tentang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi perjuangan dari yang kecil sampai yang besar agar pemerintah India itu merasa ternyata perjuangan Indonesia itu tidak hanya sebegitu saja, jadi penuh dengan perjuangan. Jadi agar merasa iba dan akhirnya mau mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Dan ternyata benar, bukan hanya lewat yang dilakukan oleh PPII saja, India di sini memang sejatinya sudah mau dan berkeinginan untuk melakukan pengakuan kedaulatan terhadap Republik Indonesia. Dikarenakan apa? Kecuali faktor dari PPII tadi yang menyiarkan perjuangan Republik Indonesia lewat kantor berita, koran, pamflet, brosur, ternyata Indonesia dengan India, India dengan Indonesia itu telah terjalin hubungan yang baik sejak tahun 1927. Antara siapa? Antara Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dengan Muhammad Hatta yang telah menjalin hubungan baik di tahun 1927. Itu hubungan diplomasi, tentunya hubungan bilateral pastinya itu. Selain itu ada faktor apa saja yang menyebabkan India itu mau mengakui kedaulatan Republik Indonesia? Di sini saat India itu sedang dulunya tepatnya saat demokrasi liberal, India itu sedang mengalami yang namanya masa krisis, masa kelaparan, dan Indonesia berhasil menyumbangkan bantuan beras ke India, tepatnya pada masa Perdana Menteri Sultan Syahrir. Dan kegiatan diplomasi bantuan Indonesia ke India melalui bantuan beras ini kita sebut sebagai politik India Res. Nah, nanti politik India Res ini ada di materi pelajaran kalian sejarah Indonesia. Ada politik India Res, yaitu politik bantuan Indonesia ke India berupa beras. Kenapa Indonesia memberikan bantuan beras? Karena saat itu Indonesia sedang mengalami yang namanya surplus pertanian, salah satunya adalah beras. Yang ketiga, kenapa India mau mengakui kedaulatan Republik Indonesia? Karena adanya kesamaan identitas antara Indonesia dengan India. Persamaan identitas yang bagaimana? Sama-sama pernah dijajah oleh negara Inggris. Indonesia dijajah Inggris, India dijajah Inggris. Jadi merasa senasib dan seperjuangan, sama-sama dijajah oleh pemerintah Inggris. Alasan keempat, kenapa India mau mengakui kedaulatan Republik Indonesia? Karena telah ada hubungan yang baik ketika masa-masanya masuknya peradaban atau masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Kita tahu materi kalian kelas 10 yang kemarin, kelas 10, kelas 11, ya saya masih ingat materi kelas 10 dan kelas 11 tentang masuknya agama Hindu-Buddha India di Indonesia. Di sini agama India itu mulai masuk ke Indonesia. Salah satunya lewat yang namanya kasta, lewat yang namanya pertukaran pelajar ataupun lewat kerajaan-kerajaan
kerajaan-kerajaan taklukan India yang ada di Indonesia. Jadi kurang lebih ada 4 alasan kenapa India mau mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Yang pertama, masuknya agama Hindu-Buddha. Yang kedua, perasaan senasib seperjuangan pernah dijajah oleh bangsa Inggris. Yang ketiga, adanya politik India Rice yang dilakukan Indonesia, mengirimkan bantuan beras ke India, politik India Rice. Kemudian di tahun 1927 telah terjalin hubungan yang baik antara Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dengan Muhammad Hatta. Selain yang pertama, usaha yang dilakukan oleh PPII, Perjuangan Putra Indonesia yang ada di India, dengan menyebarkan yang namanya buletin, pamflet maupun brosur tentang perjuangan Republik Indonesia yang membutuhkan waktu yang sangat lama dan kegigihan, perjuangan dengan kegigihan untuk mencapai kemerdekaan. Oke, sekian kurang lebih ada 5 soal yang saya bahas dalam pertemuan kali ini dan saya rangkum menjadi 4 pembahasan. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa paham dan kita bisa meneruskan untuk pembelajaran KD 3.2. Apabila belum paham, silahkan untuk japri saya untuk materi KD 3.1. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.